Terima kasih penjelasannya, Ali. Kita akan masuk kepada peristiwa bahwa klien saya ya dideskripsikan bahwa Richard Eliezer dibawa pengaruh atau tekanan dari Verdi Sambo. Bagaimana Ali bisa menjelaskan pengaruh tekanan dalam situasi tersebut? Ini berarti masuk ke materi perkara ya. Saya sebut nama berarti izin majelis. Tadi saudara penasihat hukum menyebut nama Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Ya. Berarti yang saya pahami mereka adalah, saya tidak tahu sekarang apakah masih berstatus sebagai personil Polri atau tidak. Ya. Tapi mereka merupakan bagian dari sebuah organisasi penegakan hukum. Baik. Untuk memahami tentang perilaku atau perbuatan jahat terhadap manusia, terhadap individu, termasuk dalam hal ini adalah Richard Eliezer misalnya, akan sangat baik apabila kita melakukan pemetaannya secara komprehensif. Saya tidak yakin ada manusia yang hidup di dalam ruang vakum. Manusia siapapun itu pasti berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungannya. Konsekuensinya adalah pemahaman atas perbuatan jahat yang bersangkutan setidaknya harus menyentuh 3 dimensi. Dimensi makro, dimensi mikro, dan dimensi meso secara umum. Dimensi makro bersangkut paut dengan lingkungan sosial, organisasi, perusahaan, atau kelompok yang menjadi tempat bernaungnya individu tersebut. Itu dimensi makro. Dimensi mikro adalah sisi kepribadian spesifik yang ada pada diri individu yang bersangkutan. Sementara dimensi meso adalah terkait dengan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam konteks ini sebagaimana ditanyakan oleh penasihat hukum, dimensi meso yang dimaksud adalah, saya petakan, interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Itu penjelasan umumnya. Apabila dibutuhkan saya akan elaborasi satu persatu. Baik, saya minta untuk ini pada Ali. Saya mulai dari dimensi makro terlebih dahulu. Makro, ya. Sekali lagi, sepemahaman saya, baik itu Richard Eliezer maupun Verdi Sambo adalah bagian dari institusi kepolisian. Baik. Institusi lembaga penegakan hukum. Di dalam organisasi kepolisian, ada satu instrumen yang sangat vital, yang sangat penting, yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh setiap personil. Harus dimiliki oleh setiap personil, yaitu jiwa korsa. Jiwa korsa merupakan sumber stamina, sumber energi, sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian. Jiwa korsa termanifestasikan lewat perilaku setia kawan. Mereka menggunakan kosakata yang sama, mereka menggunakan cara berpikir yang sama, mereka menunjukkan ketaatan, mereka menunjukkan ketundukan, kepatuhan, keseragaman. Itulah jiwa korsa yang harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Namun berdasarkan studi, tidak dapat dipungkiri bahwa tempo-tempo ada jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Inilah yang oleh Profesor Faruk Muhammad disebut sebagai salah satu subkultur menyimpang, yaitu kode senyap atau code of silence. Kode senyap atau code of silence adalah istilah untuk menunjuk bahwa jiwa korsa, sekali lagi, tempo-tempo termanifestasikan dalam bentuk penyimpangan. Misalnya, menutup-nutupi kesalahan sejawat. Contoh lain, ketaatan, kepatuhan, dan tidak memberikan koreksi kepada siapapun yang sudah memberikan perintah. Itu contoh jiwa korsa menyimpang. Code of silence yang kalau berdasarkan riset terjadi atau bahkan sudah menjadi fenomena di sekian banyak organisasi kepolisian. Itu dimensi makro. Konsekuensinya adalah ketika kita memberikan sorotan terhadap Richard Eliezer misalnya, atau Verdi Sambo misalnya, karena dua nama itu disebut oleh penasihat hukum, menurut saya kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini, termasuk kemungkinan adanya jiwa korsa menyimpang yang mereka lakukan. Karena tadi saya katakan, jiwa korsa merupakan sumber stamina yang mutlak harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Itu dimensi makro. Dari dimensi makro, semestinya saya pindah ke dimensi mikro. Tapi dengan segala hormat, karena saya tidak kenal saudara Richard Eliezer, dan saya tidak pernah berinteraksi sedikit pun dengan beliau, betul, maka praktis saya tidak bisa memberikan ulasan terkait dengan dimensi mikro, yaitu terkait individu yang bersangkutan. Ya, menarik tadi karena Ali di samping tadi sebelum Ali kan dari ahli psikologi sudah menyampaikan terkait dengan kepatuhan ya dari profil dari
seorang Richard Eliezer. Bagaimana ahli psikologi forensik menilai keterangan apa yang disampaikan terkait dengan yang disampaikan sebelumnya kaitannya dengan mikro? Izin majelis, saya tidak dalam Tidak kapasitas bisa. menilai Ya, paparan dari ahli yang lain. baik. Jadi Mendengar, setelah mendengar maksud sorry. saya hanya bisa memberikan perspektif atau penjelasan Perspektif, ya. terkait dengan dimensi makro. Ya, Dimensi mikro saya kesampingkan karena saya tidak kenal. baik. Lalu saya pindah ke dimensi meso, Meso. yaitu interaksi antara dua nama yang tadi saudara penasihat hukum sebutkan, yaitu Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Tadi seingat saya saudara penasihat hukum menyebut kata tekanan. Ya, Tekanan bahwa Richard Eliezer disebut melakukan sebuah perbuatan pidana karena berada di bawah tekanan. baik. Tekanan itu bersumber dari Verdi Sambo. Baik. Dengan situasi atau relasi sedemikian rupa, maka izinkan saya terjemahkan dulu dalam istilah psikologi forensik. Dalam istilah psikologi forensik, relasi sedemikian rupa atau klaim yang diutarakan oleh saudara penasihat hukum disebut sebagai superior order defense. Superior order defense. Saudara ahli, mohon mic-nya didekatkan naikin. karena direkam semuanya. Biar terdengar ahli. Relasi saya ada di dimensi meso ya sekarang, dimensi meso yaitu interaksi antara dua orang, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Hazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Hazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. 3 tahap telaah itu, pertama, harus bisa diyakinkan terlebih dahulu apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada, berarti objektif ada, ataukah subjektif belaka. Apabila hasil pengujian atau hasil telaah memastikan bahwa tekanan itu objektif ada, maka baru masuk ke tahap kedua, yaitu menakar apakah yang bersangkutan memiliki kesempatan, kemampuan, kekuatan, kewenangan, instrumen apapun itu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri menjauhi situasi tekanan tersebut. Itu tahap kedua. Kalau tahap kedua teryakinkan bahwa yang bersangkutan tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan atau apapun instrumen lainnya yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menjauh dari situasi tekanan tersebut, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga. Resiko apakah gerangan, konsekuensi apakah sesungguhnya yang akan dialami oleh orang tersebut sekiranya dia menentang, melawan atau menghindari tekanan tersebut. Sekarang mari kita simpulkan, kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama, kalau superior order defense tersebut menyimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana karena tekanan itu objektif ada, dan karena yang bersangkutan tidak punya kesempatan, kemampuan atau instrumen apapun untuk menjauhi tekanan atau mengelak tekanan tersebut, serta yang ketiga, ada resiko atau konsekuensi yang buruk, yang fatal yang akan dialami oleh yang bersangkutan sekiranya dia menolak tentangan tersebut, maka simpulannya adalah superior order defense bisa diterima. Tapi sebaliknya, andaikan dalam pengujian 3 tahap tadi berayun, ada yang iya, ada yang tidak, tentu perlu didalami lebih lanjut. Demikian.